Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 R4L. Kali ini akan membahas tentang tugas besar data analitik mengenai dashboard analisis penjualan retail Rossmann Store. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farizadin Abdillah dengan NPM akhir 604 dan rekan saya. Saya Zilana Latifah Andrita dengan NPM 588. Saya Najis Faulia dan NPM akhir 593. Saya Kalisa Hemalia Putri dengan NPM akhir 598. Oke, selanjutnya akan dijelaskan mengenai visualisasi data dari tiap-tiap eh, visualisasi oleh setiap anggota kelompok. Oke, jadi sebelum masuk ke penjelasan terkait visualisasinya, saya mau ngejelasin dulu terkait proses pencarian dataset yang kelompok kami gunakan. Kelompok kami menggunakan website Kaggle untuk mencari dataset yang sesuai dengan ketentuan tugas. Nah, pada kolom pencarian search dataset ini, saya mengetik keyword store sales supaya lebih gampang menemukan dataset yang berkaitan dengan bidang bisnis seperti retail, penjualan, e-commerce, keuangan, UMKM maupun marketing. Setelah mencari beberapa dataset, akhirnya kelompok kami memilih dataset Rossmann Store Sales karena dataset ini sudah sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Dataset ini memiliki lebih dari 10 kolom, jumlah datanya juga lebih dari 500 baris. Yang paling penting sudah memiliki variabel waktu berupa tanggal, sehingga nantinya bisa digunakan untuk analisis seperti visualisasi berdasarkan periode tertentu. Selanjutnya, dataset tersebut kami download dalam format CSV agar bisa digunakan di Power BI. Setelah proses download selesai, kita memastikan file tersebut sudah tersimpan di folder penyimpanan perangkat. Kalau berhasil tersimpan, maka dataset pembuatan bisa dilakukan. Nah, formatnya seperti ini dalam bentuk CSV. Oke, mungkin itu saja penjelasan terkait eh, dataset yang kami gunakan. Selanjutnya akan dijelaskan terkait pembahasan visualisasi data yang dijelaskan oleh anggota kelompok. Selanjutnya, setelah mengunduh dataset dari Kaggle, karena visualisasi ini hanya membutuhkan dua file, saya hanya mengimpor file trend CSV dan store ke dalam Power BI Desktop. Setelah data berhasil diimpor, saya masuk ke menu transform data atau Power Query yang ini. Di tahap ini, saya mengecek kualitas data, memastikan tipe data sudah sesuai, dan melakukan pembersihan data jika diperlukan, agar data siap diolah. Selanjutnya, memilih Close and Apply untuk menerapkan perubahan yang sudah dilakukan. Setelah itu, saya membuat relasi antara tabel trend dan store melalui kolom store agar kedua tabel saling terhubung. Setelah relasi berhasil dibuat, saya membuat beberapa measure yang dibutuhkan, seperti total customer, total sales, promo sales, dan non promo sales. Kemudian saya membuat beberapa dashboard untuk berbagi visual seperti cut line, line chart, bar chart, donut chart, funnel chart, dan metric table. Setiap visualisasi disesuaikan dengan tujuan analisis agar informasi yang ditampilkan lebih mudah dipahami. Yang terakhir, setelah semua visualisasi selesai dibuat, langkah berikutnya yaitu melakukan pengeditan format pada dashboard agar tampilannya lebih rapi dan mudah dipahami. Pada tahap ini, saya menambahkan judul di setiap visualisasinya, menyesuaikan warna background, mengatur ukuran dan posisi setiap chart agar lebih seimbang, serta mengubah jenis dan ukuran font supaya lebih jelas dibaca. Selain itu juga menyesuaikan warna pada grafik agar tampilannya lebih menarik dan konsisten. Dengan pengaturan format ini, dashboard menjadi lebih profesional, nyaman dilihat, dan informasi yang disampaikan juga lebih mudah dipahami oleh pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan terkait pembahasan setiap visualisasinya. Pada tahap model view ini, kami menghubungkan dua tabel, yaitu tabel trend sebagai tabel transaksi dan tabel store sebagai tabel informasi toko. Kedua tabel tersebut dihubungkan menggunakan kolom store dengan tipe relationship many to one. Karena satu toko memiliki banyak data transaksi, sedangkan informasi toko hanya tersimpan satu kali. Relationship ini menggunakan single cross filter direction, sehingga filter dari tabel store dapat diterapkan ke data transaksi secara efisien. Selain itu, relationship diaktifkan agar seluruh visualisasi data dashboard dapat menggunakan hubungan tersebut secara otomatis. Dengan model data ini, analisis penjualan berdasarkan tipe toko, promosi, maupun karakteristik toko dapat dilakukan secara lebih akurat dan terintegrasi. Berikut merupakan visualisasi dashboard analisis penjualan retail Rossmann Store yang dikembangkan menggunakan aplikasi Microsoft Power BI untuk mengubah data penjualan menjadi informasi yang lebih mudah dipahami melalui visualisasi yang lebih interaktif. Di dashboard ini terdapat beberapa visualisasi seperti cart,
untuk menampilkan total penjualan dan jumlah pelanggan, bar chart untuk membandingkan penjualan saat promo dan non-promo, tree map untuk melihat distribusi penjualan berdasarkan tipe toko, column chart untuk penjualan berdasarkan jenis assortment, line chart untuk tren penjualan, serta pie chart dan donut chart untuk menunjukkan persentase penjualan dalam distribusi pelanggan. Selain itu, tersedia juga filter berdasarkan tahun dan tipe toko yang memungkinkan pengguna melakukan analisis data secara lebih spesifik dan interaktif. Di sini saya akan menjelaskan visualisasi pertama yang dibuat oleh kelompok kami, yaitu Slicer. Slicer merupakan visualisasi yang berfungsi sebagai alat penyaring atau filtering data secara interaktif. Pada dashboard yang kami buat, itu memiliki dua buah slicer. Yang pertama itu untuk filter berdasarkan pencarian tahun, dan yang kedua berdasarkan kategori tipe toko. Filter pencarian tahun digunakan untuk memilih periode tertentu, sehingga seluruh visualisasi pada dashboard nantinya hanya menampilkan data pada tahun yang kita pilih. Begitupun dengan filter tipe toko yang digunakan untuk menampilkan data berdasarkan kategori toko yang kita pilih, entah kategori toko A, B, C, atau D. Penggunaan slicer memberikan fleksibilitas kepada manajemen dalam melakukan evaluasi terhadap performa penjualan pada periode tertentu maupun pada masing-masing tipe toko. Hal ini sangat membantu proses monitoring dan pengambilan keputusan karena informasi yang ditampilkan lebih spesifik sesuai kebutuhan pengguna. Kemudian ada visualisasi kedua, yaitu card. Nah, visualisasi card digunakan untuk menampilkan salah satu indikator utama atau key performance indicator dalam bentuk angka, sehingga informasi penting dapat diketahui secara cepat tanpa harus membaca grafik yang rumit atau yang kompleks. Nah, pada dashboard ini, kelompok kami membuat dua buah visualisasi card. Yang pertama itu untuk total customer visit, dan yang kedua total sales. Visualisasi card pada total customer visit itu untuk menunjukkan jumlah keseluruhan pelanggan yang melakukan kunjungan atau transaksi pada periode penelitian. Berdasarkan dashboard diketahui bahwa jumlah pelanggan mencapai 644 juta kunjungan. Jumlah pelanggan yang mencapai 644 juta kunjungan menunjukkan bahwa Rossmann Store memiliki tingkat aktivitas transaksi yang sangat tinggi. Banyaknya jumlah pelanggan mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki pangsa pasar yang luas dan mampu menarik minat konsumen secara konsisten selama periode penelitian. Kemudian yang kedua itu ada card berdasarkan total sales atau total penjualan yang berhasil diperoleh Rossmann Store selama periode penelitian. Total penjualan yang diperoleh oleh Rossmann Store mencapai sekitar 6 miliar. Nilai penjualan sebesar 6 miliar menunjukkan bahwa Rossmann Store mampu menghasilkan pendapatan yang cukup besar selama periode analisis. Angka tersebut merupakan akumulasi dari seluruh transaksi penjualan yang terjadi pada seluruh tipe toko. Visualisasi card dipilih karena mampu menyampaikan informasi KPI secara sederhana sehingga memudahkan manajemen dalam melakukan monitoring terhadap kondisi bisnis secara cepat. Kemudian yang ketiga itu ada visualisasi horizontal bar chart yang digunakan untuk membandingkan nilai penjualan dalam dua kondisi, yaitu saat toko memberikan promosi dan tidak memberikan promosi. Visualisasi ini dipilih karena sangat efektif dalam membandingkan dua kategori data secara langsung sehingga perbedaan nilainya dapat terlihat jelas. Dalam grafik menunjukkan bahwa penjualan saat ada promosi mencapai sekitar 3,1 miliar, sedangkan penjualan tanpa promosi mencapai 2,8 miliar. Berdasarkan visualisasi, terlihat bahwa penjualan pada saat promosi itu lebih tinggi dibandingkan penjualan tanpa promosi. Selisihnya itu sekitar 300 juta yang menunjukkan bahwa promosi memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan penjualan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelanggan cenderung lebih tertarik melakukan pembelian ketika terdapat diskon maupun penawaran khusus, sehingga program promosi mampu meningkatkan minat beli konsumen sehingga volume transaksi menjadi lebih besar. Yang keempat ada visualisasi line chart. Line chart itu merupakan visualisasi yang digunakan untuk menggambarkan perubahan suatu variabel berdasarkan urutan waktu atau time series. Dalam dashboard yang kelompok kami buat, line chart digunakan untuk memperlihatkan perkembangan total penjualan Rossmann Store selama periode 2013 sampai 2015. Jenis visualisasi ini dipilih karena mampu menunjukkan arah pergerakan data baik berupa kenaikan, penurunan maupun kondisi yang relatif stabil sehingga memudahkan pengguna dalam mengidentifikasi pola penjualan dari waktu ke waktu. Grafik menunjukkan bahwa selama periode pengamatan terjadi tren penurunan penjualan karena pada tahun 2013 Rossmann Store mencatat total penjualan sebesar 2,30 miliar yang merupakan nilai tertinggi dalam periode. Memasuki tahun 2014, penjualan mengalami sedikit penurunan menjadi 2,18 miliar. Penurunan ini relatif kecil sehingga dapat diartikan bahwa kondisi penjualan masih cukup stabil. Namun, pada tahun 2015 terjadi penurunan yang jauh lebih signifikan hingga mencapai 1,39 miliar. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, total penjualan turun sekitar 39,6%. Sedangkan dibandingkan tahun 2014, terjadi penurunan 36,2%. Penurunan ini menunjukkan adanya perubahan yang cukup besar pada performa bisnis perusahaan. Nah, dengan adanya visualisasi ini,
pihak manajemen dapat menjadikan indikator ini sebagai indikator yang penting untuk mengevaluasi strategi bisnis yang telah diterapkan. Penurunan penjualan yang sering terjadi secara berkelanjutan perlu segera diidentifikasi penyebabnya, agar perusahaan dapat menyusun strategi perbaikan seperti meningkatkan efektivitas promo, memperluas variasi produk, atau meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Dan ada visualisasi selanjutnya, yaitu tree map. Tree map merupakan visualisasi yang digunakan untuk menampilkan proporsi kontribusi setiap kategori terhadap total keseluruhan atau total nilai tertentu menggunakan ukuran luas bidang. Semakin besar luas bidang atau kotak yang ditampilkan, maka semakin besar pula kontribusi kategori tersebut terhadap total keseluruhan. Dan dalam dashboard yang kita bikin, tree map itu digunakan untuk memperlihatkan distribusi total penjualan berdasarkan tipe toko. Visualisasi menunjukkan bahwa tipe A memiliki luas area paling besar dibandingkan tipe toko lainnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tipe A merupakan penyumbang terbesar terhadap total penjualan di Rossmann Store. Besarnya kontribusi tipe A menunjukkan bahwa tipe toko ini memiliki performa operasional yang paling baik. Sedangkan tipe D berada pada posisi kedua dengan kontribusi sekitar 2 miliar. Nah, meskipun masih berada di bawah tipe toko A, kinerja tipe D dapat dikatakan cukup baik karena mampu memberikan kontribusi sekitar sepertiga dari total penjualan perusahaan. Nah, selanjutnya tipe C hanya memberikan kontribusi sekitar 1 miliar. Nilai tersebut menunjukkan bahwa performa tipe C masih berada di bawah tipe A dan D, sehingga diperlukan evaluasi terhadap strategi operasional maupun pemasaran pada tipe toko ini. Sementara itu, tipe B memiliki kontribusi yang paling kecil. Dan dari informasi yang diperoleh pada tree map dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk menentukan prioritas pengembangan bisnis. Misalnya, perusahaan dapat mempertahankan strategi yang telah berhasil diterapkan pada toko tipe A sekaligus melakukan evaluasi terhadap tipe B agar mampu meningkatkan kontribusi penjualannya. Kemudian ada visualisasi clustered column chart yang digunakan untuk membandingkan besarnya nilai penjualan berdasarkan kategori produk atau assortment. Dalam dashboard ini terdapat 3 jenis assortment atau kategori produk, yaitu basic, extend, dan extra. Visualisasi ini dipilih karena memudahkan pengguna dalam membandingkan performa penjualan antar kategori produk secara langsung. Berdasarkan grafik, terlihat bahwa kategori basic dan extend memiliki nilai penjualan yang hampir sama, yaitu masing-masing 2,9 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa kedua kategori produk tersebut merupakan penyumbang utama terhadap total penjualan perusahaan. Sedangkan kategori ekstra hanya menghasilkan penjualan sekitar 0,1 miliar, yang nilai ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap produk kategori ekstra relatif rendah. Nah, berdasarkan hasil tersebut, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk melakukan evaluasi terhadap kategori ekstra, misalnya melalui peningkatan promosi, penyesuaian harga, maupun penambahan variasi produk agar mampu meningkatkan kontribusi penjualannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai visualisasi pie chart, persentase penjualan berdasarkan tipe toko. Visualisasi pie chart digunakan untuk menunjukkan persentase kontribusi masing-masing tipe toko terhadap total penjualan di Rossmann Store. Dengan menggunakan diagram ini, kita dapat melihat secara langsung tipe toko mana yang memberikan kontribusi terbesar maupun terkecil terhadap pendapatan perusahaan. Berdasarkan hasil visualisasi yang tertera, tipe A merupakan penyumbang penjumlahan terbesar dengan kontribusi sekitar 53,39%. Nah, artinya lebih dari separuh total penjualan Rossmann Store berasal dari tipe A ini. Hal ini menunjukkan bahwa tipe A memiliki performa yang paling baik dibandingkan tipe toko yang lainnya. Selanjutnya tipe D memberikan kontribusi sebesar 30,6% sehingga menjadi penyumbang kedua terbesar. Kemudian ada juga tipe C, kontribusi sebesar 13,34%. Sedangkan tipe B hanya sekitar 3% nih, sehingga menjadi tipe toko dengan kontribusi penjualan paling rendah. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan masih cukup bergantung pada penjualan tipe A. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan performa tipe B dan tipe C, misalnya melalui strategi promosi, peningkatan pelayanan, maupun optimalisasi produk agar kontribusi penjualan menjadi lebih merata. Selanjutnya yaitu performa penjualan per tipe toko. Visualisasi tabel digunakan untuk menampilkan data penjualan secara lebih rinci dalam bentuk angka. Berbeda dengan grafik yang lebih menampilkan pola. Tabel ini memperlihatkan nilai aktual dari beberapa indikator utama, yaitu total sales, total customer, promo sales, dan non-promo sales untuk setiap tipe toko. Berdasarkan tabel, tipe A memiliki performa terbaik dengan total penjualan sebesar 5,2 miliar dan jumlah pelanggan sekitar 363,5 juta. Selain itu, penjualan pada saat promosi juga lebih tinggi dibandingkan penjualan tanpa promosi. Hal ini menunjukkan bahwa program promosi pada tipe A cukup efektif dan meningkatkan penjualan nih. Tipe D berada di posisi kedua dengan total penjualan sekitar 1,8 miliar
dan jumlah pelanggan sekitar 156,9 juta. Penjualan saat promosi juga lebih tinggi dibandingkan non-promosi, sehingga dapat disimpulkan bahwa promosi memberikan dampak positif terhadap penjualan tipe D. Sementara itu, tipe C mencatat total penjualan sekitar 0,8 miliar. Menariknya, penjualan saat promosi dan non-promosi relatif sama nih, sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi promosi pada tipe ini belum memberikan pengaruh yang signifikan dan masih perlu dievaluasi. Sedangkan tipe B memiliki performa paling rendah dengan total penjualan sekitar 0,2 miliar dan jumlah pelanggan paling sedikit. Kondisi ini kemungkinan dipengaruhi oleh lokasi toko, ukuran toko yang kecil, variasi produk yang terbatas, maupun efektivitas promosi yang masih rendah. Selanjutnya, distribusi pelanggan berdasarkan tipe toko. Visualisasi donut chart digunakan untuk menunjukkan bagaimana distribusi pelanggan pada masing-masing tipe toko. Melalui visualisasi ini, kita dapat mengetahui tipe toko yang paling banyak dikunjungi oleh pelanggan. Berdasarkan hasil analisis, tipe A memiliki jumlah pelanggan terbesar, yaitu sekitar 364 juta pelanggan, atau 56,45% dari total pelanggan Rossmann Store. Hal ini sejalan dengan hasil penjualan sebelumnya, di mana tipe A juga menjadi penyumbang penjual terbesar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif antara jumlah pelanggan dan total penjualan. Selanjutnya, tipe D memiliki sekitar 157 juta pelanggan atau 24,36%. Kemudian tipe C sekitar 92 juta pelanggan atau 14,30%, sedangkan tipe B hanya sekitar 31 juta pelanggan atau 4,89% dari total pelanggan. Distribusi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan lebih memilih berbelanja di tipe A. Hal tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lokasi yang strategis, kelengkapan produk, kualitas pelayanan, maupun kenyamanan toko. Oleh karena itu, perusahaan dapat menjadikan karakteristik tipe A sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas operasional tipe B dan tipe C, agar mampu menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan kontribusi penjualan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil analisis dari dashboard penjualan retail Rossmann Store yang telah dibuat menggunakan Microsoft Power BI. Berdasarkan hasil analisis, dashboard berhasil menyediakan informasi penjualan secara interaktif melalui berbagai visualisasi seperti card, bar, card chart, line chart, time, pie chart, table, dan donut chart. Visualisasi tersebut membantu dalam melihat kondisi penjualan, distribusi pelanggan, efektivitas promosi, kontribusi setiap tipe toko, serta tren penjualan selama periode 2013 hingga 2015. Secara keseluruhan, Rossmann Store memperoleh sekitar 644 juta kunjungan pelanggan dengan total penjualan sekitar 6 miliar selama periode analisis. Hal ini menunjukkan bahwa Rossmann Store memiliki jumlah pelanggan yang besar dan menghasilkan pendapat yang cukup tinggi. Berdasarkan perbandingan penjualan saat promosi tanpa promosi, diketahui bahwa penjualan saat promosi mencapai sekitar 3,1 miliar, sedangkan penjualan tanpa promosi sekitar 2,8 miliar. Selisih sekitar 300 juta menunjukkan bahwa program promosi memberikan dampak positif terhadap peningkatan penjualan dan mampu mendorong minat beli pelanggan. Selanjutnya, jika dilihat dari tren penjualan tahunan, terjadi penurunan penjualan selama periode penelitian. Pada tahun 2013, total penjualan mencapai sekitar 2,30 miliar. Kemudian menurun menjadi 2,18 miliar pada tahun 2014 dan kembali turun menjadi sekitar 1,39 miliar pada tahun 2015. Turunan ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu mengevaluasi strategi bisnis agar penjualan dapat kembali meningkat. Berdasarkan tipe toko, tipe A menjadi penyambung penjualan terbesar dengan kontribusi sekitar 53,39%. Dari total penjualan perusahaan, posisi berikutnya ditempati oleh tipe D dengan kontribusi sekitar 30,06%. Kemudian tipe C sebesar 13,34%, sedangkan tipe B hanya memberikan kontribusi sekitar 3,21%, sehingga menjadi tipe toko dengan performa terendah. Hasil analisis berdasarkan jenis assortment menunjukkan bahwa kategori basic and extended menjadi nilai penjualan yang hampir sama, yaitu masing-masing sekitar 2,9 miliar hingga menjadi sumber pendapatan utama perusahaan. Sementara itu, kategori ekstra hanya memberikan kontribusi sekitar 0,1 miliar, yang menunjukkan bahwa minat pelanggan terhadap kategori tersebut masih relatif rendah. Selain itu, berdasarkan distribusi pelanggan, lebih dari 56% pelanggan berbelanja di tipe A, diikuti tipe D, C, dan B. Pola ini sejalan dengan hasil penjualan, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin banyak pelanggan yang dimiliki satu tipe toko, maka semakin besar pola kontribusi penjualannya terhadap perusahaan. Selanjutnya ada insight. Dari hasil analisis tersebut terdapat beberapa insight utama. Pertama,
program promosi terbukti efektif meningkatkan penjualan sehingga masih layak dijadikan strategi pemasaran. Kedua, tipe A merupakan toko dengan performa terbaik dari jumlah pelanggan maupun total penjual. Ketiga, terdapat hubungan yang kuat antara jumlah pelanggan dengan total penjualan, di mana semakin banyak pelanggan maka semakin tinggi penjualannya. Keempat, perusahaan perlu memperhatikan tren penjualan yang terus menurun selama periode analisis. Dan yang terakhir, produk basic dan extended menjadi sumber pendapatan utama, sedangkan tipe B masih memerlukan peningkatan performa. Selanjutnya ada rekomendasi. Berdasarkan hasil analisis tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan. Pertama, perusahaan perlu mengoptimalkan strategi promosi karena terbukti mampu meningkatkan penjualan. Kedua, strategi yang berhasil diterapkan pada tipe A dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan performa tipe B, C, dan D. Ketiga, perusahaan perlu meningkatkan performa tipe B, baik dari sisi pemasaran, pelayanan, maupun kelengkapan produk. Keempat, ketersediaan produk basic dan extended perlu dipertahankan, serta dilakukan evaluasi pada kategori ekstra agar penjualannya meningkat. Terakhir, perusahaan disarankan untuk terus memanfaatkan dashboard Power BI sebagai alat monitoring dan pendukung pengambilan keputusan berbasis data, sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.